Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yolanda, NPM 19160048, dari program studi PGSD kelas 4B. Di sini saya akan membuat video mengenai resum mata pelajaran pengembangan multimedia yang ada di modul dari bab 1 sampai dengan bab 3. Baik, masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang bab 1, media pembelajaran. Pengertiannya, kata media berasal dari bahasa Latin yang berarti medium, yang berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan. Pada pengertian lain, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan menurut Prawi Dilaga 2008. Pengertian media mengacu pada penggunaan alat yang berupa benda untuk membantu proses penyampaian pesan. Media pendidikan adalah sumber belajar dan dapat juga diartikan dengan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi siswa memungkinkan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Kemudian, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Kemudian penggunaan media pengajaran dapat membantu mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Media pelajaran merupakan media yang secara aktif atau efektif menyampaikan pesan pembelajaran atau mengandung muatan materi untuk memberikan pelajaran kepada siswa secara atmosfer untuk dapat berjalan secara efisien dan menyenangkan. Sedangkan media pengajaran merupakan salah satu alat pendukung yang efektif dalam membantu terjadinya proses belajar. Proses belajar, media pengajaran merupakan wadah dan penyalur pesan dari sumber pesan, dalam hal ini guru dan penerima pesan, yaitu siswa. Fungsi media dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kemudian yang kedua, mengamati benda atau peristiwa yang sulit untuk dijangkau. Kemudian tiga, memperoleh gambaran yang jelas. Keempat, mendengar suara. Kelima, mengamati dengan teliti binatang-binatang. Kemudian ada mengamati peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya. Kemudian mengamati dengan jelas benda-benda yang sukar dijangkau. Terus ada membandingkan sesuatu, melihat secara tepat proses yang cepat dengan lambat. Kemudian ada melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat. Kemudian ada menjangkau audien yang besar jumlahnya. Kemudian ada belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing. Selanjutnya ada kelebihan kemampuan media. Yang pertama ada kemampuan fiksatif, kemudian ada kemampuan manipulatif, kemudian ada distributif. Kemudian ada hambatan komunikasi. Yang pertama ada verbalisme, kedua salah tafsir, ketiga perhatian tidak terpusat, kemudian ada tidak terjadinya pemahaman. Selanjutnya, yang kedua, manfaat dan fungsi. Manfaat media atau alat pembelajaran dalam proses belajar mengajar antaranya, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, kemudian ada menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, dapat diatasi sikap pasif anak peserta didik, merangsang peserta didik untuk lebih untuk mengungkapkan pengetahuannya. Kemudian ada komponen sistem pembelajaran. Media memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi komponen-komponen lainnya, yaitu sebagai komponen yang dimuati pesan pembelajaran untuk disampaikan kepada pembelajar. Yang ketiga ada jenis dan klasifikasi media. Pengklasifikasian media berdasarkan pengalaman yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam 3 jenjang pengalaman. Yang pertama, pengalaman
langsung, yang kedua ada pengalaman tiruan, yang ketiga ada pengalaman dari kata-kata. Selanjutnya ada media audio. Media audio adalah media yang hanya mengandalkan suara seperti radio, kemudian ada piring hitam, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya ada media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media yang menghasilkan bentuk atau rupa yang dikenal sebagai media peraga. Media visual ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Selanjutnya ada media audiovisual, adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Kemudian pembagian dari media ini adalah media audiovisual murni dan juga media audiovisual tidak murni. Kemudian yang keempat ada peranan media pembelajaran. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Ada beberapa faktor yang menghambat proses komunikasi. Faktor-faktor tersebut antara lain hambatan psikologis, kemudian ada hambatan kultural, dan hambatan lingkungan. Selanjutnya, media pembelajaran merupakan salah satu unsur atau komponen dalam sistem pembelajaran. Media pembelajaran harus hadir dalam setiap aktivitas pembelajaran yang ada. Materi yang selanjutnya yaitu bab 2 tentang konsep dasar multimedia pembelajaran. Yang pertama ada pengertian multimedia. Definisi multimedia pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu sebelum tahun 1980-an dan sesudah tahun 1980-an. Sebelum tahun 1980-an, atau pada era 60-an, multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk presentasi. Setelah tahun 80-an, multimedia didefinisikan sebagai penyampai informasi secara interaktif dan terintegrasi mencakup teks, gambar, suara, dan lain-lain. Kemudian ada multimedia juga dibagi menjadi beberapa jenis atau kategori, yaitu multimedia yang berbentuk network online atau internet, dan multimedia offline atau standalone atau tradisional. Keunggulan yang dimiliki oleh multimedia pembelajaran interaktif sebagai media pembelajaran antara lain memberikan pembelajaran dengan penyimpanan informasi yang baik, desain pembelajaran dengan karakteristik belajar yang berbeda, kemudian langsung ditunjuk bagi domain pembelajaran efektif tertentu, kemudian ada menghadirkan pembelajaran yang realistis, kemudian ada dapat meningkatkan motivasi peserta didik, kemudian ada menuntut siswa agar lebih interaktif, kemudian ada memiliki konsistensi materi yang berbeda, kemudian siswa mempunyai pengendalian terhadap kecepatan belajar setiap individu. Kemudian secara umum hasil pembelajaran dikategorikan ke dalam 3 hal, yaitu efektif, efisiensi, dan memiliki gaya tarik atau apel. Terdapat beberapa format multimedia pembelajaran di antaranya latihan, bimbingan, permainan atau simulasi. Kemudian dalam multimedia pembelajaran, materi disajikan melalui kata-kata baik narasi maupun teks tertulis dan gambar baik diam maupun bergerak. Kemudian ada beberapa prinsip dalam mengintegrasikan objek multimedia, yaitu yang pertama, jangan menampilkan lebih dari satu objek.
yang harus diobservasi pada layar yang bersamaan. Kemudian ada pengintegrasian objek multimedia harus komplementer dan sinkron. Kemudian ada objek yang memerlukan cognitive loading yang tinggi seperti diagram alir. Sebaiknya jangan diintegrasikan dengan objek yang sulit. Kemudian B, ada prinsip multimedia. Prinsip-prinsip multimedia diantaranya ada prinsip contiguity, kemudian ada prinsip kesebandingan atau proporsi. Kesebandingan merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian lain atau bagian dengan elemen. Kemudian ada prinsip penekanan atau empasis. Kemudian ada prinsip keseimbangan atau balance. Kemudian ada prinsip irama atau ritme. Kemudian ada prinsip keselarasan harmoni. Kemudian ada prinsip kesatuan unity. Kemudian ada komponen multimedia. Komponen multimedia yang digunakan untuk menyajikan multimedia yaitu yang pertama berbasis kertas, contohnya buku, majalah, brosur, dan lain-lainnya. Kemudian berbasis cahaya, kemudian ada berbasis suara seperti radio, CD, dan lain-lainnya. Kemudian ada berbasis gambar bergerak, contohnya seperti televisi, film, dan lain-lainnya. Selain itu, aspek-aspek dalam multimedia pembelajaran harus menunjukkan tercapainya maksud tertentu. Beberapa aspek yang harus ada dalam multimedia pembelajaran antara lain pertama, umpan balik, percabangan, penilaian, monitor kemajuan, tampilan, dan yang terakhir pertunjukan atau petunjuk. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu bab 3 adalah cara pengembangan multimedia. Yang pertama ada proses pembelajaran berbantuan multimedia. Menggunakan multimedia dalam sistem belajar dan mengajar dapat memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, menjadi pemecah masalah, lebih cenderung untuk mencari informasi, dan lebih termotivasi dalam pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu memutuskan perangkat keras multimedia dan perangkat lunak apa saja yang terlibat untuk menciptakan proyek multimedia. Bagaimana elemen-elemen multimedia dikumpulkan dan dimodifikasi, bagaimana penciptaan interface, yaitu yang pertama ada multimedia pra-authoring atau perakitan elemen media. Yang kedua ada multimedia authoring atau yang ketiga kemudian ada multimedia pasca authoring. Kemudian ada yang B, tahapan dalam prosedur pengembangan. Pengembangan software meliputi 5 kegiatan. Yang pertama ada penggunaan, pengamatan, analis, reka bentuk, dan implementasi. Kemudian ada ciri-ciri utama tugas pengembangan software sebagai berikut, yaitu menetapkan tujuan, analisis isi, mengelompokkan ciri-ciri pelajaran, menetapkan strategi arahan, pengembangan bahan pembelajaran, ujian, dan penyempurnaan. Kemudian, menurut Sutopo tahun 2003, pengembangan multimedia dilakukan berdasarkan 6 tahap, yaitu konsep, desain atau perancangan, kemudian ada pengumpulan materi, pembuatan, testing, dan distribusi. Untuk dapat mengembangkan multimedia, menurut Arif S. Sadiman tahun 2006, membagi ke dalam 6 langkah, yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, kemudian ada perumusan tujuan instruksional,
kemudian ada perumusan butir-butir materi, kemudian ada mengembangkan alat pengukur keberhasilan, kemudian ada penulisan naskah media, yang terakhir mengadakan tes dan revisi. Kemudian ada model pengembangan multimedia. Beberapa model tersebut disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada model APET. Model APET adalah model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang diinspirasi akan kebutuhan peneliti. Kemudian ada model EDIT. Model EDIT adalah model generik yang banyak digunakan oleh perancang instruksional untuk mengembangkan instruksional sistem desain ISD. Kemudian yang ketiga ada model Elicitrolib. Model ini memiliki 3 langkah utama, yaitu planning, design, development. Kemudian ada model Lee. Tahapan dalam model Lee ini adalah net assessment, front analysis, design, implement, dan evaluation. Kemudian ada model Burke dan Gall. Model pengembangan klasik yang paling banyak diacu oleh para pengembang di bidang pendidikan. Kemudian ada model View First dan Baron. Model ini memiliki 3 langkah utama, yaitu Desist, Design, dan Development. Demikianlah materi hasil resum yang telah saya buat tentang bab 1 sampai bab 3. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.